Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Nopala dari program studi Magister Akuntansi angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya, yaitu yang berjudul tentang laporan keuangan pondok pesantren menggunakan standar ISAK 335, suatu project based research pada pesantren Al-Ajami Cianjur. Skema penelitian terapan ini yaitu tentang project based. Untuk dosen pembimbing pertama saya ada Profesor Dr. Igusti Ketut Agung Ulupuy, SEMSI, AK, CA, dan dosen pembimbing kedua saya itu Dr. Eti Gurendrawati, MSI, AK. Oke, selanjutnya itu pendahuluan dari latar belakang dari proposal tesis saya, yaitu banyaknya pondok pesantren yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, baik dari segi transparansi, akuntabilitas, maupun sistem pelaporan yang belum sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, sebagian besar pesantren itu, terutama yang berstatus sebagai lembaga non-profit, itu masih menggunakan sistem akuntansi yang sederhana, belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang diakui secara formal, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan itu seringkali kurang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ada pula latar belakang dari penelitian ini. Laporan keuangan yang tidak disusun dengan standar akuntansi yang berlaku, pondok pesantren sebagai lembaga non-profit itu harus mengikuti pedoman akuntansi yang sesuai dengan karakteristik seperti ISAK 335 atau interpretasi standar akuntansi keuangan. Namun masih banyak pesantren yang belum menerapkan standar akuntansi pesantren yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, hal ini menyebabkan berpotensinya ketidaktepatan dalam menyusun laporan keuangan, kurangnya pemahaman, dan dari kurangnya pemahaman ini bisa menghambat upaya untuk menerapkan standar akuntansi yang sesuai. Ada pula dengan meningkatnya jumlah pesantren di Indonesia, pesantren yang memiliki sumber dana, pendanaan yang datang dari sumber yang beragam ini seringkali tidak tercatat dengan baik dalam sistem akuntansi yang terstruktur. Terus, kurangnya atau rendahnya kesadaran akan pentingnya transparansi. Jadi beberapa pengurus belum menyadari pentingnya transparansi dalam laporan keuangan untuk membangun kepercayaan donatur dan masyarakat. Ya, dampaknya itu menurunnya kepercayaan donatur dan sulit mendapatkan dukungan dari pihak eksternal. Ada pula rumusan masalah, itu yang pertama, belum dilakukannya pencatatan transaksi dengan baik dan benar, masih minimnya sumber daya manusia tentang pengetahuan laporan keuangan, dan yang ketiga itu belum menggunakan pedoman akuntansi pesantren yang telah dikeluarkan oleh IAI sebagai standar pedoman keuangan di Indonesia. Nah, pertanyaannya, berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, pertanyaan penelitian pada tesis ini adalah bagaimana penerapan aplikasi Excel dalam menyusun laporan keuangan pondok pesantren itu berdasarkan ISAK 335. Tujuan dari penelitian ini bertujuan yang pertama itu untuk menganalisis penerapan ISAK 335 dalam penyusunan laporan keuangan di pesantren Al-Ajami Cianjur. Yang kedua itu mengidentifikasikan tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi ISAK 335. Dan yang terakhir itu memberikan rekomendasi terkait penerapan standar akuntansi yang sesuai untuk pondok pesantren. Nah, dengan tujuan ini, penelitian bisa mengharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pondok pesantren di Indonesia, serta bisa memperkuat pemahaman tentang pentingnya penerapan standar akuntansi yang baik dalam lembaga non-profit seperti pesantren. Adapun manfaat penelitian bagi peneliti sendiri, ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait penerapan standar ISAK 335 di lembaga non-profit seperti pesantren. Nah, hasil penelitian ini
bisa memperkaya literatur tentang akuntansi untuk entitas non-profit yang masih jarang dibahas secara mendalam dalam kajian akademis, terutama di Indonesia. Manfaat peneliti bagi pesantren. Penerapan ISAK 335 akan membantu pondok pesantren, khususnya pesantren Al-Ajami Cianjur, dalam menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dan yang ketiga itu manfaat bagi pemerintah. Penelitian ini bisa memberikan masukan bagi pemerintah atau otoritas terkait dalam pengembangan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan non-profit, termasuk pesantren. Pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan akuntansi di pesantren itu bisa mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan berupa pelatihan atau fasilitas dalam penerapan standar akuntansi yang sesuai. Nah, ini penelitian yang relevan. Bisa dilihat penelitian yang relevan. Nah, ini profil pesantren Al-Ajami Cianjur atau profil dari organisasi yang saya teliti. Jadi pesantren Al-Ajami ini dia berlokasi di Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Nah, pesantren Al-Ajami ini lebih fokus kepada tahfidz Al-Quran dan kajian kitab kuning. Adapun kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren Al-Ajami itu ada, bisa dilihat dari tabel berikut. Sedangkan untuk profil dari peserta didik yang ada itu berasal dari lingkungan sekitar dan ada juga yang dari luar daerah. Sedangkan kehidupan sosial budayanya itu di lingkungan sekitar bisa dibilang mencukupi. Nah, untuk guru itu terdiri atas 6 guru dengan kualifikasi S1 dan S2. Serta untuk guru Al-Quran itu sudah 100% sudah memiliki sertifikasi masing-masing. Nah, ada pula entitas dari pelaporan pesantren. Kenapa pesantren harus mengikuti standar akuntansi yang ada? Karena lembaga pendidikan Islam itu dengan sistem asrama atau pondok yang mana kiai itu menjadi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai, serta diikuti santri sebagai bentuk kegiatan utamanya. Nah, dalam mengelola dan mencatat transaksi yang berlangsung di pondok pesantren itu diperlukannya ilmu akuntansi. Akuntansi di sini ini sebagai salah satu bagian dalam pengelolaan keuangan suatu entitas, di mana memiliki peran penting dan krusial. Yang pertama, pondok pesantren ini sebagai suatu entitas pelaporan, ini merupakan pondok pesantren yang memiliki badan hukum yang berbentuk yayasan. Yang kedua, sebagai entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren itu harus bisa dibedakan dengan aset liabilitas dari entitas lainnya, baik organisasi maupun perorangan. Nah, pedoman akuntansi pesantren ini yang saya gunakan itu menggunakan acuan ISAK 335. Nah, permasalahan dari organisasi atau pesantren yang saya teliti, yang pertama, laporan keuangan itu tidak disusun dengan standar akuntansi yang berlaku. Mereka masih menggunakan sistem manual dan sesuai laporan keuangan yang mereka bikin, tapi tidak mengikuti aturan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh BI atau IAI. Dan yang kedua itu rendahnya kesadaran akan pentingnya transparansi. Dan yang ketiga, adanya pengelolaan akuntansi yang tidak efisien. Dan yang keempat, tidak adanya standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku atau yang baku. Dan yang kelima itu tata kelola pesantren itu belum efektif dalam meningkatkan kinerja manajerial pesantren. Dan yang keenam, pengelolaan dana yang tidak terstruktur. Dan yang terakhir itu SDM yang kurang mendapatkan pelatihan. Nah, ini beberapa masalah yang muncul dari organisasi atau penelitian yang saya teliti. Selanjutnya, model yang ditawarkan itu yang pertama ada model laporan keuangan yang berdasarkan ISAK 335.
Nah, sejak tanggal 1 Januari 2020, penyusunan laporan keuangan entitas non-laba itu tidak lagi mengacu kepada PSAK 45, tetapi tentang pelaporan keuangan entitas berorientasi non-laba itu melainkan beralih acuannya ke ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Nah, laporan keuangan dari siklus akuntansi entitas berorientasi non-laba itu terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu laporan posisi keuangan, dan yang kedua itu laporan penghasilan komprehensif, yang ketiga laporan perubahan aset neto, dan yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Sedangkan model yang ditawarkan yang kedua itu pembuatan SOP akuntansi pesantren. Nah, metode penelitian yang saya teliti, metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan project based research. Data yang diperoleh itu langsung dari pengelola keuangan pesantren Al-Jami Cianjur melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan pengurus pesantren terkait pengelola keuangan, serta dokumen laporan keuangan yang ada pada saat ini. Nah, ini jadwal kegiatannya. Yang pertama itu persiapan dan perencanaan. Kegiatannya itu menyusun dan merencanakan penelitian tentang implementasi akuntansi pesantren. Yang kedua, studi literatur, itu mempelajari ISAK 335 dan prinsip akuntansi yang berlaku untuk pesantren. Dan yang ketiga itu pengumpulan data awal, di mana melakukan wawancara, observasi, dan melihat kondisi akuntansi pesantren tersebut. Dan yang selanjutnya itu perencanaan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 335, di mana ini menyusun rencana implementasi sistem akuntansi yang berdasarkan ISAK 335 di pesantren Al-Jami. Dan yang kelima itu pelatihan dan implementasi akuntansi pesantren, di mana ini memberikan pelatihan langsung kepada pengelola pesantren tentang ISAK 335 dan cara penggunaannya. Dan yang keenam itu revisi. Jadi kami merevisi kembali hasil yang telah diterapkan sistem akuntansi pesantren tersebut. Dan yang terakhir itu dari hasil penelitiannya. Nah, data dan material serta teknik pengukuran hasil. Data yang pertama hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap awal itu bersumber dana pengeluaran dan pemasukan. Yang kedua, sistem pencatatan seperti buku umum, buku besar, neraca keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas. Dan yang ketiga, tanggapan dan saran dari reviewer penyusunan laporan keuangan yang telah mencoba menggunakan Microsoft Office seperti Excel. Material, sumber bacaan yang dapat terdiri dari buku referensi, artikel ilmiah, standar akuntansi keuangan khususnya ISAK 335, studi kasus atau atas setiap penyusunan yang telah diberikan. Yang terakhir, alat penyusunan laporan keuangan atau modul diantaranya Microsoft Office seperti Word dan Excel. Nah, untuk teknik pengukuran hasil atau outcome-nya, itu pengukuran hasil observasi, pengamatan dan wawancara, laporan posisi keuangan berdasarkan ISAK 335 dilakukan untuk menilai proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, di mana ini merupakan hal yang pokok dalam pengelolaan keuangan. Maka, laporan keuangan ini mengacu kepada pedoman akuntansi pesantren yang meliputi proses pencatatan akuntansi, dimulai dari analisis transaksi, kemudian menyusun laporan keuangan. Baik, itu presentasi proposal tesis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.